Mana KTT ASEAN ke-43 yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 5 hingga 7 September 2023 kemarin menjadi sorotan. Kali ini karena adanya pesan mendesak yang diberikan Indonesia kepada sejumlah negara termasuk Amerika Serikat dan juga China. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk tidak menciptakan konflik baru, untuk tidak menciptakan ketegangan baru, untuk tidak menciptakan perang baru. Dan di saat yang bersamaan, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menurunkan tensi yang panas, untuk mencairkan suasana yang beku, untuk menciptakan ruang dialog, untuk menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada. Inilah konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN 2023 yang menjadi sorotan mata dunia. Sebab agenda ini ikut menghelat forum kerjasama regional utama di Asia, yaitu KTT Asia Timur. Agenda ini mempertemukan negara-negara kekuatan besar seperti Amerika Serikat, China, hingga Rusia. Ya, KTT Asia Timur adalah forum utama dialog strategis di Indo-Pasifik. Ini adalah satu-satunya forum yang dipimpin oleh para pemimpin, di mana semua mitra utama Indo-Pasifik bertemu untuk membahas tantangan politik, keamanan, dan ekonomi yang dihadapi kawasan ini, serta mempunyai peran penting dalam memajukan kerjasama regional yang lebih erat. KTT Asia Timur mempunyai 18 anggota, di mana 10 negara ASEAN termasuk di dalamnya, yaitu Brunei, Kamboja, India, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, serta Vietnam. Bersama dengan Australia, Tiongkok, India, Jepang, Selandia Baru, Republik Korea, Rusia, dan Amerika Serikat. ASEAN memimpin forum ini dan posisi ketua dirotasi antar negara anggota ASEAN setiap tahunnya. Peran negara anggota KTT Asia Timur tidak main-main terhadap perekonomian dunia. Kontribusi pada tahun 2022, anggota KTT Asia Timur mewakili 52,8% populasi dunia dan menyumbang 60,4% produk domestik bruto atau PDB global. Saat KTT ASEAN 2023, Forum KTT Asia Timur dihadiri oleh pemimpin negara kawasan Asia Tenggara, serta para pejabat anggota KTT Asia Timur, termasuk Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, dan Perdana Menteri China Li Qiang. Dalam sambutan pembukaan, Jokowi menekankan kepada negara-negara anggota KTT Asia Timur bahwa mereka semua memiliki tanggung jawab yang sama-sama besar untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, untuk menciptakan kemakmuran di kawasan. Presiden Jokowi juga meminta agar menjadikan forum KTT Asia Timur ini sebagai tempat memperkuat kolaborasi, tempat memperkuat kerjasama, dan bukan justru mempertajam rivalitas. Selain itu, Presiden Jokowi berbicara di tengah suasana geopolitik yang panas, di mana Rusia dan negeri Paman Sam diketahui sedang dalam ketegangan yang besar pasca serangan Moskow ke Ukraina. Ketegangan ini bahkan telah menarik retorika perang nuklir di mana keduanya menyimpan 90% stok senjata berbahaya tersebut. Dengan China, Amerika Serikat juga bersih tegang terkait sejumlah hal, seperti Taiwan dan Laut China Selatan, di mana di dua wilayah ini Beijing terus menekankan klaim teritorialnya. Bahwa kita semua yang duduk di ruangan ini memiliki tanggung jawab yang sama-sama besar untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan. Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk tidak menciptakan konflik baru, untuk tidak
menciptakan ketegangan baru, untuk tidak menciptakan perang baru. Dan di saat yang bersamaan, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menurunkan tensi yang panas, untuk mencairkan suasana yang beku, untuk menciptakan ruang dialog, untuk menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada. Yang mulia, entah sudah berapa banyak kata perdamaian dan kata stabilitas yang dikeluarkan setiap pertemuan dari kita. Ini tidak lain menunjukkan bahwa pada dasarnya kita semua sadar perdamaian, stabilitas adalah kunci utama untuk mencapai kemakmuran. ASEAN telah bertekad untuk menjadikan kawasan ini sebagai epicentrum of growth, sehingga ASEAN akan terus bekerja memainkan peran sebagai kontributor perdamaian dan stabilitas. Dan ASEAN akan sangat menghargai jika KTT Asia Timur ini dapat menyepakati pernyataan tingkat pemimpin mengenai tekad untuk terus menjadikan kawasan ini sebagai epicentrum of growth. Disinilah masyarakat dunia akan menilai apakah kita pemimpin yang memiliki wisdom untuk menjadikan dunia tempat yang lebih baik bagi semua. Saya betul-betul minta kepada seluruh pemimpin KTT Asia Timur untuk menjadikan forum ini sebagai tempat memperkuat kolaborasi, sebagai tempat memperkuat kerjasama, bukan justru mempertajam rivalitas. Saya mengajak semua pemimpin untuk menunjukkan wisdom, untuk menunjukkan kepemimpinannya, agar pertemuan ini berhasil dan bermanfaat nyata bagi rakyat dunia. Disinilah masyarakat dunia akan menilai apakah kita adalah pemimpin yang memiliki wisdom untuk menjadikan dunia tempat yang lebih baik bagi semua. Sejalan dengan semangat kerjasama yang inklusif, pada rangkaian KTT Asia Timur kali ini telah disepakati MOU kerjasama antara ASEAN dengan Indian Ocean Rim Association atau IORA dan Pacific Island Forum atau PIF. Regional stability is a collective strength that must be treasured and nurtured. Together, we can achieve robust and responsive economic strategies that will ensure resilience and foster economic prosperity. In fact, this is one of the key reasons why we are here today at this 43rd ASEAN Summit, to foster a new relationship, to strengthen cooperation, and to nurture a partnership between the Pacific Islands Forum and ASEAN that will drive development and growth in our regions. But I must be realistic. At the same time, we face a number of realities and challenges that require a regional architecture that is dynamic and capable of responding to our unique circumstances to support sustainable growth and our development agenda. As leaders, we are acutely aware of the opportunities and limitations of both national and regional mechanisms. On most matters, it is fair to say that we defer to national systems or mechanisms. The few issues that remain, however, represent the most critical collective issues that we face as a region. Climate change, the health of our oceans, our environment, economic development, and regional security and peace, to name a few. Pertemuan negara anggota KTT Asia Timur yang didominasi oleh negara ASEAN ini menjadi penting. Lantaran kawasan ASEAN tentu saja tidak berdiri sendiri, ada negara di luar kawasan yang menjadi mitra dagang utama kawasan dengan 11 negara ini.
Agenda hari ketiga KTT ASEAN 2023 itu diharapkan bisa memperkokoh ekonomi kawasan serta stabilitasnya, terutama untuk keamanan yang berkelanjutan. Tim Liputan CNBC Indonesia.